Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Nuriza. Di sini saya akan mempresentasikan definisi tentang medan magnet. Magnet atau magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis litos yang berarti batu magnesia. Magnesia berasal dari wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Pada saat ini suatu magnet adalah suatu materi yang mempunyai suatu medan magnet. Materi tersebut bisa dalam berwujud magnet tetap atau magnet tidak tetap. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Walaupun magnet itu dipotong-potong, potongan magnet kecil tersebut akan tetap memiliki dua kutub. Satuan intensitas magnet menurut sistem metrik pada satuan internasional adalah Tesla, dan satuan internasional untuk total flux magnetik adalah Weber, di mana 1 Weber per meter persegi sama dengan 1 Tesla yang mempengaruhi 1 meter persegi. Medan magnet oleh arus listrik. Terjadinya medan magnet oleh arus listrik pertama kali diketahui oleh Hans Christian Ørsted. Ørsted mengamati bahwa ketika sebuah kompas diletakkan dekat kawat berarus, jarum kompas tersebut menyimpang atau bergerak segera setelah arus mengalir melalui kawat tersebut. Ketika arah arus tersebut dibalik, jarum kompas tersebut bergerak dengan arah sebaliknya. Jika tidak ada arus listrik mengalir melalui kawat jarum kompas tersebut tetap diam. Karena sebuah jarum kompas hanya disimpangkan oleh suatu medan magnet, Ørsted menyimpulkan bahwa suatu arus listrik menghasilkan suatu medan magnet. Berikut adalah gambar pengaruh arus listrik terhadap penunjukan arah jarum kompas. Arah garis-garis medan magnet atau arah induksi magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan atau kaidah skru putar kanan. Arah ibu jari tangan kanan menunjukkan arah arus listrik, sedangkan jari-jari tangan yang melingkari penghantar tersebut menunjukkan arah medan magnet. Medan magnet dari kutub-kutub magnet. Kemagnetan adalah suatu sifat zat yang teramati sebagai suatu gaya tarik atau gaya tolak antara kutub-kutub tidak senama maupun senama. Sedangkan medan magnet adalah daerah di sekitar magnet tempat gaya magnet bekerja. Garis gaya magnet menentukan medan magnet sebuah benda, seperti halnya garis-garis medan listrik, garis-garis gaya magnet yang dapat digambarkan untuk memperlihatkan lintasan medan magnet tersebut. Berikut adalah gambar garis gaya magnet yang ditimbulkan oleh serbuk besi yang ditaburkan pada selembar kaca yang diletakkan di atas sebuah magnet. Garis magnet yang berkeliling dalam lintasan tertutup dari kutub utara ke kutub selatan dari sebuah magnet. Suatu medan magnet yang diwakili oleh garis-garis gaya yang terentang dari suatu kutub sebuah magnet ke kutub yang lain merupakan suatu daerah tempatnya bekerja. Garis gaya magnet dapat diperlihatkan dengan mudah dengan menaburkan serbuk besi pada selembar kertas yang diletakkan di atas sebuah magnet. Pada gambar 3, di mana garis gaya magnet selalu ditemukan paling banyak dan paling berdekatan satu sama lain. Pada gambar 4 memperlihatkan garis-garis gaya yang terdapat di antara kutub-kutub senama dua buah magnet batang. Pola serbuk besi memperlihatkan kutub-kutub senama saling tolak-menolak. Dan pada gambar 5 memperlihatkan garis gaya magnet yang terdapat di antara kutub-kutub tak senama dua buah magnet batang. Pola serbuk besi memperlihatkan kutub-kutub tidak senama saling tarik-menarik. Sifat dari garis-garis gaya magnet adalah 1. Garis-garis gaya magnetik selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Kedua, garis-garis gaya magnetik tidak pernah saling berpotongan dengan garis-garis gaya magnetik yang lain yang berasal dari magnetik yang sama. Ketiga, daerah yang garis-garis gaya magnetiknya rapat menunjukkan medan magnetik yang kuat, sedangkan daerah yang garis-garis gayanya kurang rapat menunjukkan medan magnetik yang lemah. Kemagnetan bumi. Kompas adalah alat penunjuk arah yang menggunakan magnet sebagai alat utamanya. Pertanyaannya, mengapa jarum kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan?
Karena ujung magnet yang mengarah ke utara bumi dinamakan kutub utara magnet, sedangkan ujung magnet yang mengarah ke selatan bumi dinamakan kutub selatan magnet. Sifat magnet yang selalu menunjuk ke arah utara dan selatan ini dimanfaatkan dalam kompas sebagai penunjuk arah. Dari gambar 6 dapat diamati bahwa bumi memiliki sifat magnetik, sehingga bumi dapat dianggap sebagai magnet raksasa. Hal inilah yang menyebabkan jarum kompas selalu menunjuk arah yang sama walaupun setelah diberikan gangguan, yaitu arah utara dan selatan. Kamu juga dapat mengamati bahwa kutub utara dari magnet bumi terdapat di dekat kutub selatan bumi dan kutub selatan magnet bumi terdapat di dekat kutub utara bumi. Kutub-kutub magnet bumi tidak tepat berhimpit dengan kutub-kutub bumi. Hal tersebut menyebabkan jarum kompas tidak tepat menunjuk arah utara dan selatan bumi, tetapi sedikit menyimpang. Sudut penyimpangan ini dinamakan sudut deklinasi, seperti yang ditunjukkan pada gambar 7. Besarnya sudut deklinasi di berbagai tempat di permukaan bumi tidaklah sama dan selalu berbeda dari tahun ke tahun. Sudut deklinasi dikatakan positif apabila kutub utara magnet jarum kompas menyimpang ke timur atau ke kanan, sedangkan sudut deklinasi negatif apabila jarum kompas menyimpang ke arah kiri. Jika kamu memperhatikan jarum kompas tidak pernah terletak mendatar atau tidak pernah sejajar dengan bidang horizontal. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena jarum kompas tidak pernah sejajar bidang horizontal, karena garis-garis gaya magnetik bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi, tetapi membentuk kemiringan terhadap arah horizontal. Sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap bidang horizontal ini disebut sudut inklinasi. Perhatikan gambar 8. Sudut inklinasi positif bila kutub utara jarum kompas menyimpang ke arah bawah terhadap arah horizontal, sedangkan inklinasi negatif apabila jarum kompas menyimpang ke arah atas terhadap arah horizontal. Penggunaan magnet dan elektromagnet dalam teknologi. Pertama, alat-alat ukur listrik. Interaksi medan magnet dengan kumparan yang dialiri listrik memungkinkan dikonstruksi alat-alat ukur besaran-besaran listrik, misalnya arus listrik, beda potensial, muatan yang dipindahkan dari dan ke kapasitor, daya, dan tenaga listrik. Contoh yang pertama terdapat pada gambar sebelah kanan, yaitu galvanometer. Prinsip dari suatu galvanometer adalah simpangan kumparan yang dilalui arus listrik dalam medan magnet. Akan tetapi gerakan dibatasi oleh kedua pegas. Makin besar arus yang mengalir, kumparan terputar semakin besar. Akibatnya, jarum penunjuk arah menunjuk ke arah skala yang lebih besar. Galvanometer yang memiliki letak skala 0 di tengah dapat digunakan untuk mengukur besar arus listrik tanpa memandang arahnya. Namun apabila titik nolnya berada di ujung sebelah kiri, harus diperhatikan kutub positif dan negatifnya. Contoh yang kedua terdapat gambar di tengah, yaitu ampermeter. Galvanometer hanya untuk mengukur arus dalam orde mikroampere, sedangkan hari-hari kita memerlukan arus dalam orde ampere. Karena itu, perlu alat ukur untuk mengukur arus yang disebut ampermeter. Suatu ampermeter adalah suatu galvanometer yang diberi tahanan luar paralel dengan tahanan galvanometer, disebut tahanan shunt. Fungsi dari tahanan shunt adalah untuk mengalihkan arus sedemikian hingga arus maksimum yang lewat galvanometer tetap dalam orde mikroampere. Contoh yang ketiga adalah voltmeter. Prinsip suatu voltmeter adalah galvanometer yang diberi tahanan muka atau tahanan yang seri dengan tahanan galvanometer. Agar voltmeter dapat digunakan untuk mengukur tegangan yang besar, maka sebuah resistor seri dipasang secara seri dengan galvanometer. Dengan demikian, kelebihan tegangan akan diberikan pada resistor seri. Piranti komunikasi. Apakah bagian-bagian yang terdapat dalam telepon sehingga telepon dapat mengirimkan suara? Telepon terdiri atas dua bagian utama, yaitu pesawat pengirim dan pesawat penerima. Telepon bekerja dengan cara mengubah gelombang suara menjadi getaran-getaran listrik. Bagaimanakah hal tersebut dapat terjadi? Ketika kamu berbicara pada pesawat pengirim melalui mikrofon, tekanan suaramu menekan diafragma aluminium sehingga serbuk-serbuk karbon tertekan. Akibatnya, hambatan serbuk karbon berubah-ubah sesuai dengan tekanan suaramu. Perubahan hambatan ini menyebabkan besarnya arus yang mengalir melalui rangkaian ikut berubah mengikuti perubahan tekanan suara. Perubahan besar arus yang mengalir tersebut diubah menjadi sinyal yang akan dikirimkan ke pesawat penerima.
Pada pesawat penerima, sinyal listrik diubah kembali menjadi tekanan-tekanan suara. Akibatnya diafragma besi yang ada dalam pesawat penerima terdorong dan menghasilkan tekanan suara yang sama dengan tekanan suara yang dikirimkan melalui mikrofon. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah skema mikrofon dan penerima pada pesawat telepon. Penggunaan medan magnet. Medan magnet banyak digunakan dalam peralatan yang digunakan sehari-hari, misalnya pada motor listrik, bel, generator, komputer, televisi, dan lain-lain. Beberapa contoh yaitu motor listrik. Sebuah motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mesin ini tidak bising, bersih, dan memiliki efisiensi tinggi. Alat ini bekerja dengan prinsip bahwa arus yang mengalir melalui kumparan di dalam medan magnet akan mengalami gaya yang digunakan untuk memutar kumparan pada motor induksi. Arus bolak-balik diberikan pada kumparan tetap, yang menimbulkan medan magnetik sekaligus menghasilkan arus di dalam kumparan berputar. Keuntungan motor jenis ini adalah arus tidak harus diumpankan melalui komutator ke bagian mesin yang bergerak. Pada motor serempak, arus bolak-balik yang hanya diumpankan pada starator akan menghasilkan medan magnet yang berputar dan terkunci pada rotor. Dalam hal ini, magnet bebas, sehingga menyebabkan rotor berputar dengan kelajuan yang sama dengan putaran medan starator. Rotor dapat berupa magnet permanen atau magnet listrik yang diumpani arus searah melalui cincin geser. Berikutnya ada bel listrik. Bagaimanakah cara bel listrik tersebut bekerja? Ketika saklar ditekan, arus listrik dari baterai mengalir melalui interruptor, lalu menuju pegas baja dan akhirnya sampai di kumparan. Ketika kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut menjadi magnet dan menarik jangkar besi lunak sehingga jangkar tersebut memukul bel dan menghasilkan bunyi. Setelah jangkar besi lunak ditarik oleh elektromagnet, arus listrik yang mengalir melalui interruptor terputus. Terhentinya arus listrik yang mengalir menuju kumparan menyebabkan kumparan kehilangan sifat magnet, sehingga pegas baja menarik jangkar besi lunak dan pada keadaan semula. Setelah kembali ke kedudukan semula, interruptor terhubung kembali dengan arus listrik dan baterai, sehingga kumparan menjadi magnet dan proses yang sama akan terulang kembali. Proses ini terjadi secara berulang-ulang sehingga bel terus menghasilkan bunyi sampai saklar kembali ditekan untuk memutuskan arus dari baterai. Yang ketiga, relay. Relay adalah alat elektronika yang dapat menghubungkan atau memutuskan arus listrik yang besar dengan memanfaatkan arus listrik yang kecil. Relay merupakan saklar yang bekerja dengan menggunakan prinsip elektromagnet. Berikut adalah contoh dari relay. Ketika ada arus lemah yang mengalir melalui kumparan, inti besi lunak akan menjadi magnet. Setelah menjadi magnet, inti besi tersebut menarik jangkar besi lunak sehingga kontak saklar akan terhubung dan arus listrik kuat dapat mengalir. Kontak saklar akan terputus jika arus lemah yang memasuki melalui kumparan diputuskan. Pada relay terdapat dua buah rangkaian yang terpisah. Rangkaian pertama adalah rangkaian yang menghubungkan arus lemah dengan elektromagnetik pada relay. Rangkaian kedua adalah rangkaian yang memanfaatkan kontak saklar pada relay untuk memutuskan atau menghubungkan arus listrik kuat yang terhubung dengan alat listrik lainnya, seperti motor listrik atau lampu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.